Salam jiwa-jiwa Sultan, PADK Surabaya Selatan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Wajib Pajak Jawa Timur. Kami UPT PBD Surabaya Selatan kembali hadir memberikan informasi terkait pengelolaan pajak daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah, khususnya pada Provinsi Jawa Timur, yaitu UPT PBD Surabaya Selatan. Melalui sebuah platform kami, yaitu PADK Sultan, yang merupakan kepanjangan dari pendapatan asli daerah podcast Surabaya Selatan. Dan nantinya di sini saya Resci bersama Bapak Orba Yudabia selaku Kepala UPT PBD Surabaya Selatan akan membedah obrolan-obrolan yang tentunya sangat menarik. Karena apa? Pada pagi hari ini PADK Sultan kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa, narasumber yang hebat, yaitu Bapak Ibu dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, langsung saja kita sambut. Selamat pagi Bapak Abdul Halim SHMH. Diperkenankan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Resi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, yang memang bidang komisi C adalah bidang keuangan. Siap. Terima kasih. Mungkin Bapak bisa bercerita sudah berapa lama menjadi ketua, atau apa saja tugas sebagai ketua di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Bisa mengedukasi kita semua yang apa sih Komisi C itu tugasnya, kan kita belum tahu nih. Ya, Monggo. terima kasih. Jadi Komisi C ini adalah komisi yang membidangi tentang keuangan. Di DPRD Provinsi Jawa Timur itu ada 5 komisi ya. Ada Komisi A itu pemerintahan, kemudian Komisi B itu perekonomian, lalu kami di Komisi C itu Komisi Keuangan, kemudian Komisi D itu Komisi Infrastruktur, lalu Komisi E itu Komisi Kesejahteraan Masyarakat. Nah, kebetulan kami di Komisi C ini memiliki tugas dan fungsi adalah dalam rangka untuk menggali potensi pendapatan Provinsi Jawa Timur, yang tentunya memang sebagaimana tupoksi kami di Komisi C itu, jadi kacamata kami inilah kacamata bagaimana kemudian ikut mendorong berbagai badan yang kemudian dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencari potensi baru atau mungkin yang lama yang kemudian bisa diperbaharui, dimaksimalkan untuk sebesar-besarnya mendapatkan pendapatan, meningkatkan pendapatan, kemudian ya kembali lagi ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Begitu. Untuk di Komisi C sendiri itu kira-kira OPD apa aja Pak yang masuk di dalamnya selain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dinaungi maksudnya? Ya, kembali kepada tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020 itu, bahwa semua OPD yang melakukan, karena semua OPD ini kan menggunakan anggaran APBD. Nah, kami ini sebetulnya bermitra dengan mereka semua. Oh, gitu ya. Apalagi yang kemudian OPD yang memiliki penghasilan. Misalnya ada OPD seperti Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan itu mengelola pelabuhan yang kemudian menarik retribusi. Nah, kan? Nah, itu menjadi mitra dari Komisi C. Selain komisi lainnya jadi? Selain komisi lainnya, karena kalau leading sektornya kan memang perhubungan, maka itu bermitra dengan Komisi D, Komisi Infrastruktur. Tapi karena mereka ada retribusi yang kemudian ada unsur pendapatannya, di Komisi C juga. Betul, itu menjadi mitra dari Komisi C, begitu. Terus kemudian karena kembali pada penghasilan, maka semua BUMD. Oh, BUMD. Ya, betul. BUMD, badan usaha milik daerah, ini kan kekayaan yang dipisahkan kan begitu. Nah, oleh karenanya dia melakukan unit-unit usaha yang kemudian keuntungan yang didapatkan oleh BUMD itu terus kemudian dimasukkan di dalam PAD Provinsi Jawa Timur, begitu. Oh, begitu. Kalau dari Bapak Ketua ini, kira-kira di Komisi C itu tugasnya berat enggak sih Pak? Ya, untuk menggali potensi dari PAD Provinsi Jawa Timur yang segitu banyaknya. Sebetulnya kalau kemudian kami sendiri di Komisi C ya, karena kami ini kan mendorong kebijakan yang kemudian harus dioptimalkan ya. Tetapi pelaksana teknis itu kan tentu bersama dengan Badan Pendapatan Daerah kan begitu, bersama BPKAD, terus kemudian dengan Bapenda, begitu seperti yang saya sampaikan tadi itu.
Nah, inilah yang kemudian kalau bicara tentang berat ya ini menjadi tanggung jawab bersama, Mbak. Maka ya harus niatnya harus diperkuat, kerjanya harus dimaksimalkan, begitulah kira-kira, Mbak. Bapak ini menjadi ketua ini sudah berapa lama Pak di Komisi C? Jadi ini masuk ke ranah politik akhirnya ini. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa. Sekalian Pak, Nggak apa-apa. sekalian ya. Jadi gini. Menyelam minum air. Ya, jadi sebetulnya saya ini baru sekitar setahun lah ya. Anjay. Setahun diberikan amanah menjadi ketua Komisi C di provinsi ya. Terus kalau kemudian apa namanya tadi berat, Berat. ya sebetulnya enggak. Kami ini kan kolektif kolegial ya. Kami ini sebagai ketua itu dalam rangka mengkoordinasikan saja sebetulnya bagaimana tugas-tugas dan kerja-kerja dari komisi. Karena kami ini di jumlahnya ya Bu Reci ya, jumlah kami itu ada 22 dan saya dibantu oleh 2 wakil ketua. Oh ya. Nah, 2 wakil ketua, kemudian ada 19 anggota. Nah, artinya kami ini Kesulitan tim itu yang bikin tugas ketua jadi ringan ya. Bu, ya tentu harus begitu. Makanya kemudian kinerja kami ditopang oleh rekan-rekan kami dari Komisi C yang berjumlah 22 orang itu. Gitu. Jadi itu menjadi. Nah, kalau kemudian apa ya, ada gentleman agreement sebetulnya di kami itu, sehingga kemudian memang pemilihan ketua itu dipilih secara demokratis ya di masing-masing komisi. Tetapi kan ada undang-undang tentang apa namanya, undang-undang tentang MD3 ya. Jadi undang-undang MD3 itu di sana disebutkan bahwa kalau dulu itu ketua DPRD itu dipilih oleh seluruh anggota berdasarkan demokrasi, ada pemilihan Voting bukan? sampai kepada ujungnya voting. Oh, Tapi sekarang ini kan sudah undang-undangnya mengatur. Jadi misalnya kayak di DPRD Provinsi Jawa Timur itu pemenang kursi pertama itu dari Bu Agustin dari PDI Perjuangan, maka secara otomatis itu menduduki sebagai ketua DPRD. Oh, gitu. Kemudian urutan yang berikutnya adalah urutan yang nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Nah, sama halnya sebetulnya dengan komisi, begitu ya. Jadi ibaratnya bahwa di komisi ini, di komisi A ini adalah bermitra atau penanggung jawabnya misalnya ketua DPRD misalnya, maka itu penanggung jawabnya adalah ketua DPRD dan itu di sana itu ibaratnya bahwa yang ditempatkan karena koordinatornya itu adalah sinergi dengan atau linear dengan ketua DPRD misalnya, maka kemudian di sana itu biasanya ketuanya adalah dari PDI Perjuangan misalnya begitu. Begitu juga dengan Komisi B misalnya. Oh berarti sesuai dengan undang-undang bahwa perolehan kursi nomor 2 misalnya nomor 2 itu adalah setelah PDIP kan PKB gitu kan. Nah, berarti koordinatornya Komisi B itu adalah PKB begitu. Maka di sana itu PKB yang kemudian dipilih tergantung personalnya nanti yang ditugaskan. Begitu juga selanjutnya dan selanjutnya. Begitu Bu Reci. Jadi kami lebih sangat demokratis di dalam rangka ya kembali bahwa supaya memaksimalkan tugas dan fungsi kami sebagai legislatif, begitu kira-kira. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu kan kita jadi tahu semua yang semula itu apa sih gitu. Saya sendiri sih. Reci, ternyata dari Bapak Ketua Komisi C ya toh. Jadi ketua itu ya sedikit ada orang-orang kredibel juga gitu. Tidak sembarangan gitu ya Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu Hajah Agustin Poliana SHMSI. Monggo Ibu dipersilakan untuk perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Pak Orba, Mbak Resi. Alhamdulillah bisa ketemu jenengan. Terima kasih diberi kesempatan. Saya Agustin Poliana dari fraksi PDI Perjuangan, dapilnya Dapil Surabaya. Alhamdulillah baru 1 periode.
3 tahun ini berjalan di DPRD Kota Surabaya. Di provinsi, tapi di Surabaya 4 periode ini. Kalau Bapak Abdul Halim sudah berapa periode, Pak? Saya kebetulan 2 periode, saya dari fraksi Gerindra dan daerah pemilihannya Madura. Oh, di Madura. Oh, enggak bisa di sini ya, Pak ya? Tapi kan ini bisa disaksikan seluruh Indonesia ya, Pak ya? Oh, bisa. Kan nggak ada batasan. Digital ini nggak ada batasan. Betul Bapak. Jadi next bisa. Amin ya, Pak ya. Amin. Nextnya apa dulu? Ya dipilih lagi dong, Pak. Oh iya. Monggo Ibu dilanjutkan. Ya, saya di provinsi baru 3 tahun, 1 periode ini. Insya Allah nanti nggak tahu ke depannya di kota atau di provinsi. Tapi paling tidak. Lebih enak mana, Bu? Kenapa? Sama saja, tugas itu kan ditempatkan di mana saja itu kita nikmati aja. Yang penting bisa membawa amanah gitu aja. Amin. 20 tahun di Kota Surabaya, 4 periode. Ya sama juga, hampir tugasnya juga hampir sama, tapi lebih berdekatan dengan konstituen kalau di kota itu. Kalau di provinsi kan harus keliling Jawa Timur, tapi Kan kalau enak, Bu, di ya, bisa provinsi jalan-jalan ya, Bu. Enggak juga sih, jalan-jalannya sambil ini aja, sambil lalu gitu ya. Gitu. Tapi Bonusnya nikmati itu. aja. Iya. Mohon izin, Ibu di Komisi C ini sebagai Saya sebagai anggota Komisi C yang bantu Pak Abdul Halim. jadi beliau ini adalah ketua komisi. gitu, Nje. Kita itu kerja satu tim, minimal adalah Pak Ketua saya ini bertanggung jawab terhadap anggotanya. Kalau baik buruknya apa katanya ketua komisi. Tapi kan kesuksesan Insya Allah seorang baik ketua semua, baik semua. tidak Amin. tidak bisa lepas dari peran anggotanya, Bu, kesolidan anggotanya. Bapak Ketua nggak mungkin hebat kalau anggotanya nggak solid, bener nggak, Pak? Ya kerja bareng lah, kerja bareng. Kita support, selalu support apapun yang dilakukan ketua itu anggota pasti mendukung. Artinya kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa ketua komisi kan gitu. Makanya kolektif kolegial itu apapun yang harus kita lakukan adalah bertanggung jawab terhadap pimpinan, terhadap ketua komisi. Kita tidak bisa berjalan tanpa ketua komisi. Jadi harus sepengetahuan dan seizin beliaunya. Jadi anggota tidak bisa berdiri sendiri. Makanya kita memang kolektif kolegial itu adalah satu kesatuan. Tapi kan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri masing-masing, nggak bisa. Tetap harus satu. Dalam sebuah tim itu biasanya kalau ketua kan ada kebijakan-kebijakan tertentu ya, Pak J, harus seperti ini gitu. Ada enggak kira-kira yang itu kontra dengan anggota-anggotanya? Terus solusinya seperti apa, Bu? Kita musyawarah mufakat. Oh, musyawarah Tidak bisa mufakat. kita memang sebuah keputusan itu tidak bisa sendiri, tapi ketua selalu memusyawarahkan bagaimana sebuah kebijakan atau keputusan itu diambil mufakatnya. Tidak bisa terus kita Bapaknya pengen ini harus begini terus kita anggota memaksakan kehendak tidak bisa. Jadi siap. setiap kebijakan ketua pasti melemparkan pada anggota. Ini ada seperti ini gimana? Anggota pasti menyerahkan dikembalikan kalau misalkan itu harus menjadi kebijakan suatu komisi, kita kembalikan ketua komisi yang nanti mengambil keputusan. Tapi paling tidak itu kita musyawarahkan. Oh, gitu. Dasarnya begitu dasarnya. Dasarnya musyawarah. Mantap itu, Bu. Bisa dicontoh maksudnya, Bu. Ya haruslah. Karena gimana kan kita itu kan di bawah naungan politik ya di dalam itu kan. Semuanya kan punya kepentingan masing-masing. Tapi kalau sudah bicara komisi, kepentingan itu kita lebur jadi satu kan itu. Oke, baik. Tapi rasanya beda dengan birokrasi ya, Bu ya. Beda. Gak bisa. Tapi kan Pak, kalau misalnya manajerialnya kan bisa dicontoh, Pak. Jadi nggak selalu apa yang kayak Pak Orban nih, kalau ada apa-apa mesti sharing ke kasih-kasihnya gimana gitu. Jadi enggak, Bapak harus begini, enggak seperti itu ya, Pak ya. Kita dikumpulkan Pak setiap minggu soalnya, Pak. Iya. Sharing knowledge. Nggih. Baik, terima kasih Bu Paulina, Pak Abdul Halim. Selanjutnya ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu berkenan Bapak Orbayuda untuk menyampaikan selayang pandang UPT PPD Surabaya Selatan. Terima kasih Mbak Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang sangat hormati Ketua Komisi Pak Abdul Halim, matur suwun rawuhnya Bapak. Sami-sami. Yang saya hormati Ibu Dewan Komisi C, Bu Paulina, matur suwun rawuhnya di bumi UPT PPD Surabaya Selatan. Pertama-tama kami panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih diparingi sehat, bisa ketemu sama
Ketua Komisi C yang dibidangi sama Ibu yang membidani anggaran, itu luar biasa. Nun sewu Bu, dalam agak grogi ini. Ketua komisinya beliau loh Pak. Saya Kan juga anggota. kan bagian daripada Ibu, katakan Pak. Saya anggotanya. Katanya tadi kan bagian daripada tim, katanya Bapak Ketua. Itu. Kebetulan dalam di UPT BPD Surabaya Selatan Bu, kebetulan dalam diemban dari Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur, kebetulan di UPT dalam ada tugas tupoksi dalam, yaitu peningkatan PAD di UPT Surabaya Selatan, yang mana PAD di Surabaya Selatan kita itu terbebani dengan target yang begitu ini Bu, Bapak Ketua mohon izin Pak. Yang begitu kecil apa? Ya lumayan menurut dalam lumayan ini Bu, lumayan besar, yang mana target murni kita untuk tahun 2000. Jangan lihat saya terus Pak. Iya. Yang buat kebijakan juga beliau Pak. Iya Bu. Atau lihat kamera. Siap Bapak. Untuk target murni kita total Bu, Bapak Ketua, yaitu 2 triliun 656 sekian. Kemarin ada PAPBD kita terbebani 2 triliun 698 miliar sekian Bapak. Itu Nun Sewu memang di UPT BPD Surabaya Selatan yang begitu besar, ada di PBBKB Bu, gitu loh Pak Ketua Dewan, Pak Alim, yang mana PBBKB ini targetnya 2 triliun 87 miliar itu untuk target aja, target murni untuk di PAPBD yang barusan kemarin kita dari anggota dewan yang dipimpin Bapak itu kita terbebani 2 triliun 68 miliar sekian. Hal seperti itu. Kalau untuk keseluruhan per sektor Bu, untuk target murni di tahun yang kemarin sebelum ada PAPBD, untuk PKB 381 miliar, ada PAPBD, PAK kita terbebani 400 miliar 300 juta, untuk BBNKB 100, untuk murninya 185 miliar. Untuk PAPBD ada kenaikan yang luar biasa Bapak. 22 kan? Iya ya, seperti itu. 2022. Iya, 22. Ada selisih 42 miliar 700 sekian Bu. Untuk PBKB sudah saya utarakan kembali. Untuk AP ya juga begitu juga, lumayan juga ada peningkatan dari murni 3 miliar 201 juta, ini dia PAPBD 268 juta, ada suatu selisih 500 juta 15 rupiah, hal seperti itu Bapak, sehingga total daripada target dari Surabaya Selatan yaitu 2 triliun 698 miliar sekian. Itu yang target-target PAPBD yang dibebani ke UPT Surabaya Selatan. Itu yang PAPBD, yang mana PAPBD ini harus Bapak, harus instruksi dari Badan, Bu Komisi C, Bu Polina, Pak Ketua, itu harus terrealisasi. Ya, itu harus seperti itu sebagai tupoksi kita. Mungkin itu Mbak Eci dari dalam selain pandang sebentar.
ya tentang PAPT kita. Nggih. Ya. Bapak Ketua, dari paparan yang telah tersaji tadi, menurut Bapak, bagaimana pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur ini, khususnya pada UPT Surabaya Selatan? Apakah dirasa sudah optimal atau belum? Monggo Pak. Ya, jadi memang kalau dari penyampaian kalau UPT barusan Pak Orba itu apa yang sudah dilakukan pada tahun 2022 yang kebetulan sudah mau berakhir ini, kita melihat bahwa capaian berdasarkan data dan paparan tadi kan sudah terrealisasi ya. Apalagi kalau kemudian kita berhitung ini kan bulan masuk besok ini bulan November ya, artinya kurang 2 bulan. Kalau lihat dari persentasenya kan sudah 98% lah. Dan ada bahkan yang dari BPNKB itu kan sudah 100 sekian persen, artinya sudah melampaui target. Nah, oleh karenanya menurut kami itu kinerja yang dilakukan itu sudah maksimal ya. Tinggalkan kami ini hadir di UPT Surabaya Selatan ini kan memang pertama dalam rangka untuk mendorong bagaimana kemudian kinerja di tahun yang akan datang atau tahun 2023. Karena kita ini mau lagi berproses membahas APBD tahun 2023 ya. Nah, oleh karenanya kami ingin memaksimalkan itu. Tanggal 10 November sesuai dengan insya Allah target kita bersama di DPRD itu kan kita akan sahkan APBD tahun 2023. Nah, memang ini kami dan seluruh anggota Komisi C itu kan dalam rangka untuk ikut mendorong semua melakukan koordinasi, melakukan podcast seperti ini itu di semua UPT Bapenda di seluruh Jawa Timur. Nah, sekali lagi sama persis seperti yang saya lakukan sama kebetulan dengan Bu Agustin. Nah, ini dalam rangka juga ingin mengetahui secara langsung bagaimana kondisinya, karena apapun Bapenda ini dan UPT ini adalah mitra kami, maka sangat tidak afdol kiranya kalau kemudian kami ini yang memiliki mitra. Jadi Komisi C itu tadi saya sebetulnya karena terpotong bahwa Komisi C ini punya mitra hanya 2 Pak, Bu Reci. Pertama itu adalah Bapenda, kemudian yang kedua BPKAD. Jadi yang mencari duit dan yang mengelola dan yang menyimpan duit, kira-kira begitu. Jadi mitra utama Komisi C hanya itu. Oleh karenanya maka kembali bahwa kami ini kalau kemudian hanya memiliki mitra itu dua UPD katakanlah, terus kemudian kami ini tidak kenal, tidak tahu, tidak melihat langsung, ini kan kurang afdol. Maka oleh karenanya ini adalah bagian yang kemudian kita lakukan. Nah, contohnya hari ini kemudian bersamaan dengan kawan-kawan kami di komisi juga lagi turun untuk melakukan hal yang sama di UPT di Malang, begitu Bu Reci. Jadi bangsa seperti apa, monitoring gitu Pak ya? Ya, bisa dikatakan monitoring sambil lalu berdiskusi kan begitu. Kira-kira kami juga ingin mendapatkan masukan, karena secara teknis apapun kan pihak UPT yang kemudian melakukan kerja-kerja dalam rangka untuk mendapatkan pendapatan kan begitu. Nah, kami ini di tingkat policy, kami barangkali dalam pertemuan atau diskusi podcast pada pagi hari ini menemukan atau mendapatkan masukan seperti apa, nanti kami di tingkat komisi akan merumuskan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang itu kembali kepada muaranya adalah kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Gitu Bu Reci. Dari Ibu Paulina mungkin ada masukan? Sedikit tambahan aja bahwa Komisi C kan fungsinya adalah pengawasan terkait dengan penganggaran tadi. Makanya kalau tugas kami ada yang disampaikan Pak Ketua adalah bagaimana pengawasan terhadap pendapatan itu sendiri sampai akhir tahun ini triwulan 3 ini sudah terlampaui berapa persen target yang sudah terrealisasi. Jadi target ini insya Allah kalau memang sudah mencapai 92% nanti di pertengahan. Bukan berarti terus ditambah ya Bu ya, tahun 2023 targetnya. Kita lihat potensi dulu. Kalau misalkan ini sampai akhir tahun itu
targetnya tercapai dan itu melampaui, ya kita tambah. Nah, tapi kan kita hitung dulu potensinya bagaimana gitu kan. Tidak serta-merta kita langsung nambah, tapi kalau kita tidak tahu potensi, kita lihat bagaimana banyaknya penjualan kendaraan atau tunggakan-tunggakan yang belum tercapai. Itu kan juga kita hitung. Terus kendalanya di mana? Itu kan juga kita juga mulai memberikan pertimbangan bahwa kenapa tidak bisa menggali potensi yang ternyata sudah jelas ada tapi ternyata tidak optimal kan gitu. Nah, ini kita mendorong bagaimana upaya UPT itu bisa mencapai target tersebut. Oke, terima kasih Bu, Bapak. Ya. Mungkin dari Bapak ada yang perlu disampaikan? Iya Mbak Eci, yang saya hormati Ketua Dewan Komisi C yang hadir di UPT PPD Surabaya Selatan. Saya menambahkan Bapak, selain kita merealisasi PAD kita yang saya sampaikan di atas tadi Bu, tidaklah elok kalau saya menceritakan ada sedikit kalau itu untuk di pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak selalu patuh untuk memenuhi daripada kewajibannya kewajiban sebagai dia pengguna Ibu. Tapi tidak elok kalau saya tidak menceritakan ke Bapak Ketua yang terhormat ini, di kita itu ada tunggaan Bu. Nanti Ya teman kan? Langsung saya buka. Oh ini. Tunggaan tidaklah elok ya seperti itu. Bapak, saya laporkan juga bahwa tunggaan ini selalu kita, di mana Ibu selalu mulai target muri PABBD itu mesti ada piutang Pak. Piutang kita rata-rata itu 10 sampai 15% daripada target Pak. Ya. Nah untuk di UPT PPD Surabaya Selatan ini Pak, kurang lebih objeknya 241 Bapak ribu, ya toh. Potensinya, terus Pak, yang di tengah ini, potensinya 250 miliar sekian Pak. Begitu besar tunggaan itu, di samping PAD-nya besar, tunggakannya juga besar, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman Pak di Surabaya Selatan tetap mengupayakan sebanyak-banyak mencairkan, yang mana terus kami laporkan setiap personil Bu, Bapak Ketua itu dia punya target 105 juta tiap bulan harus cair. Itu yang kita kebetulan teman-teman alhamdulillah Bu, dengan kerja keras tim seluruh komponen, baik teman-teman yang ada di UPT maupun teman-teman yang ada di Samsat, melakukan dinas luar sesuai dengan arahan daripada tupoksinya Pak. Sudah ada, ini kebetulan Mbak Eci ini kasih penagihan. Kasih penagihan. Memang kasih penagihan dikasih perempuan ya supaya WP-nya itu agak lunak gitu ya, dan segera bisa membayar gitu ya. Terus Bapak kira-kira daripada kasih yang kayak keren-keren itu malah lari mereka gitu ya. Itu strateginya Pak Orba cerdas juga itu. Ya bukan seperti itu Pak. Kebetulan kasihnya di sini perempuan semua. Ya teman-teman itu kurang lebih dengan tunggaan yang saya sebutkan tadi tiap bulan bisa mencairkan kurang lebih 4 miliar 290 Pak, kurang lebih 4 miliar teman-teman itu mencairkan tiap bulan. Kemudian di akhir tahun dari target itu teman-teman per tahun kurang lebih antara 30 sampai 35% cair sesuai target yang ditetapkan. Seperti itu yang dibebankan daripada piutang yang ada di potensi yang disebutkan 250 miliar itu tersebut, kurang lebih 30% Pak. Tiap tahun. Setiap bulan atau setiap tahun? Kalau
30% itu tiap tahun, Pak. Oke. Dari piutang yang ada. Tiap bulan teman-teman kurang yang saya maturkan tadi kurang lebih 5 sampai 4 miliar seperti itu. Di samping itu kita juga ada tugas Bapak, tugas-tugas kita punya layanan unggulan juga yang mana itu mendekatkan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak harus ke Samsat Induk. Dia ada layanan-layanan seperti Samsat keliling, payment point, drive-thru, layanan malam yang saya sampaikan tadi itu, sehingga itu lebih mendekatkan, lebih efisien sehingga tidak harus berbondong-bondong ke Samsat Indo. Dia cukup dia lakukan sesuai kegiatan sehari-hari, dia bisa menggunakan marketplace kita, bisa di Indomaret, Alfamart, ya seperti itu. Ya hal seperti itu. Kemudian di samping itu setelah sosialisasi juga ada kebijakan Bu Gubernur. Ya 1 tahun ini ada pemutihan. Ya seperti itu. Kita juga laporkan bahwa pemutihan yang terakhir itu pembebasan daripada plat kuning, mikrolet, ojol, seperti itu. Dan itu ada klasifikasinya. Kalau yang roda 2 yang itu harus datang sendiri, Bu. Iya, harus datang sendiri ke Samsat Indo menunjukkan dengan aplikasinya. Kalau benar-benar itu sebagai driver ojol tersebut, hal seperti itu. Di samping itu kita juga sosialisasi ke media massa, ke radio, kemudian kita ke kecamatan, kemudian ada sedikit sebangsa kita sosialisasi di malam hari di kecamatan yang tapi sifatnya di kecamatan tersebut tidak memberatkan kegiatannya perangkat kecamatan. Iya, perangkat desa tersebut. Jadi kita manggil kayak ketua RW gitu Bu kalau di sini. Ketua RW ya, ketua lurah untuk bersosialisasi. Audiensnya itu. Ya, audiensnya itu. Ketua RW ya. Dengan harapan bisa disampaikan ke warga masyarakat karena kan mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Ya. Kemudian itu saya juga akan melaporkan bahwa di Samsat Surabaya Selatan itu ada Samsat unggulan Bapak. Ya. Namanya Samsat Road to District sama Samsat Good Factory. Ya. Ini ya. Ya, itu yang mana? Ya. Apa keunggulannya kira-kira itu Pak ke UPT? Ya, itu yang Road to District itu tiap hari Senin, minggu pertama sama kedua per kecamatan kita jemput bola. Ya. Tapi sebelum kita ke sana, Bapak Ketua Dewan itu 3-4 hari kita sudah sosialisasi dulu sehingga kita ke kecamatan tersebut biar kita maksimal, hal seperti itu. Kemudian sama dengan Good to Factory, Samsat perusahaan Bapak. Nah itu kita sudah koordinasi sama pimpinan perusahaan tersebut. Kebetulan Surabaya Selatan itu banyak Pak, ya itu. Di daerah Warugunung Pak. Warugunung. Warugunung. Iya, itu. Sekarang bilang ya. Harapan daripada tenaga kerja ini biar tidak tiap hari itu keluar gitu loh, sehingga mengganggu daripada tupoksinya dia. Kalau kita setiap kita tiap bulan di tanggal 10 udah kita datang sehingga dia mengurangi daripada tenaga kerja itu tiap hari keluar bidang ini, sehingga kalau itu sudah wajib pajak ada sarana dari Samsat di tempat sehingga lebih efektif dan efisien sehingga tidak mengganggu sama kinerjanya di perusahaan tersebut. Jemput bola Pak masalahnya. Seperti itu. Dan itu memang efektif ya. Karena kalau yang factory ini kan itu juga permintaan dari perusahaan juga. Ketika para pegawainya itu mengurus perpanjangan STN, bayar pajak, mereka harus cuti Pak, ngambil cuti. Nah, untuk mengantisipasi itu
Makanya didatangkan ke sana pada saat jam istirahat dengan harapan tidak mengurangi cutinya mereka gitu. Kemarin tuh permintaannya seperti itu. Dan sekitarnya kan di situ dekat-dekat situ banyak perusahaan, Pak. Betul. Ya. Gitu. Di samping itu Bapak kebetulan sekali Samsat Indo Surabaya Selatan yang dipimpin sama Pak Dori itu kemarin sering didatangi sama tim saber pungli dari daerah Bapak sebagai studi banding bagaimana menghadapi bila mana ada wajib pajak komplain di Samsat Indo Galem di Ketintang bisa menurut beliaunya itu kok ditangani dengan cepat, efektif dan efisien. Kemarin datang dari saber pungli timnya itu dari Provinsi Maluku dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Makassar. Seperti itu. Studi banding gitu ya. Studi banding, Ya. Sehingga yang apa itu year komplain ini yang ada di Samsat Indo Surabaya Selatan itu cepat teratasi seperti itu. Kita kan tidak mungkin Pak, pasti ada saja trouble yang kemudian terjadi di lapangan ya. Yang mana di Surabaya Selatan itu ada trouble pasti kan di situ ada kepolisian, jasa raja dengan badan pendapatan itu selalu berkoordinasi dengan tim segera permasalahan apa yang kejadian tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Ini kok jadinya kayak tanya jawab ini. Tanya polisinya begini. Sharing knowledge ya Pak ya. Jadi saya gini Bu Reci dan Pak Orba. Jadi kami ini saya dengan Bu Agustini apapun kinerja yang luar biasa tadi sudah dipaparkan. Kami ini mendukung penuh. Siap. Begitu. Nah, kami selain mendukung sebagaimana fungsi kami itu kan selain memang penganggaran kami juga melakukan fungsi pengawasan terhadap serapan, realisasi, penggunaan anggaran lah dari APBD. Maka oleh karenanya ini juga bagian dari tugas kami dalam rangka untuk mengawasi juga sebagaimana sih atau seperti apa sih sebetulnya anggaran kita yang kemudian ada di UPD misalnya salah satunya di Surabaya Selatan di Bapenda, UPT-nya Surabaya Selatan kan begitu. Nah kami juga ingin melihat secara langsung hari ini kan tercapai enggak gitu. Selain tercapai memang programnya ini ternyata dari aspirasi yang disampaikan oleh perusahaan terkait yang tadi Mbak Reci sampaikan, Pak Orba sampaikan bahwa perusahaan juga tidak ingin kehilangan waktunya ketika karyawannya khawatir ketika mengurus perpajakan kendaraan itu terus kemudian cuti, maka kan ini akhirnya diakomodir nih, akhirnya punya Ghost to Victory, Ghost to Victory kan begitu. Ini program dalam rangka untuk jemput bola terhadap perusahaan dan karyawannya. Ini kan hal-hal yang begini yang kemudian memang menjadi tugas kami untuk ikut mengawasi, ikut melihat ternyata ada program itu. Begitu kira-kira. Pak Orba. Nanti misalkan ada sekiranya enggak pas boleh disampaikan Pak. Evaluasi. Oh iya. Saya nyampainya dan kami ini menyampaikannya ke Pak Kabar nanti. Loh. Kesini dulu aja Pak, jangan langsung ke Pak Kabar. Kalau saya sih melihatnya begini. Gimana, melihatnya Bu? begini. Jadi kalau jenengan tadi sampaikan bahwa sampai di kecamatan mengundang stakeholdernya RW gitu ya. Sosialisasi. Dan itu kan saya melihat juga ada layanan keliling ya toh. Nah, ajakan kepada masyarakat itu kan bisa disampaikan lewat ini saran ya, lewat digital. Enggak, artinya ada spanduk gitu ya di kecamatan, di kelurahan-kelurahan. Dan itu juga mendorong masyarakat kita untuk taat pajak. Artinya juga kalau di daerah itu kan ada yang namanya BUMDes melibatkan mereka ya. Di perkotaan kan tidak ada desa ya kan. Yang ada kan kelurahan dan LPMK. Jadi libatkan mereka dalam proses penarikan pajak gitu. Sehingga sehingga juga memberikan mereka peluang bahwa pajak itu tidak harus keluar dari wilayah kan gitu, artinya harus menunggu samsat kelilingnya di tempatnya di mana gitu kan. Tapi di wilayah setempat begitu ada, kalau di daerah, di kota, kabupaten yang lain itu kan BUMDes. Nah di kota itu kan ada LPMK.
Nah, ini bisa melibatkan mereka sehingga memudahkan yang Pembayaran namanya pembayaran pajak itu. Sehingga potensi yang ada itu bisa kita gali lebih dalam. Siap. Sehingga melihat peluang itu kenapa tidak kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan reward. Nah, reward yang selalu diberikan adalah satu bebas denda, ya kan, pemutihan bebas denda. Itu kan masyarakat sangat dimanjakan dengan reward itu, bahkan setahun sampai 3 kali kadang-kadang. Kalau saya melihatnya, kan ya, reward bebas denda. Dan masyarakat cenderungnya kalau saya bayar pajaknya hari Januari atau Februari, kenapa saya bayar sekarang? Toh nantinya juga ada bebas denda kan gitu, pemutihan gitu. Nah, ini kan akhirnya dimanjakan. Dia tidak akan bayar Januari atau Februari, tapi nunggu pemutihan tadi. Itu kan reward yang diberikan kepada masyarakat, artinya kan memberikan kemanjaan pada mereka. Padahal dia punya uang untuk bayar misalkan. Nah, ini selalu diberikan. Nah, reward ini menurut hemat kami juga harus dibatasi. Itu berapa kali sampai sekarang ini kan sampai 15 Desember. 15 Desember itu kan lama sekali. Jadi mereka nggak usah bayar dulu Januari sampai November, tapi dia nanti bayar Desember. Dan itu pasti capaian target itu bisa tercapainya akhirnya Desember. Karena memang triwulan 1, 2, 3-nya ada reward yang sedikit waktunya. Tapi kalau sudah sampai Desember 3 bulan terakhir ini, itu mereka nunggunya sampai Desember saja. Ngapain saya harus bayar duluan? Uangnya bisa diputar. Nah, reward ini yang harusnya memberi pembatasan. Yang ketiga, reward yang diberikan adalah ini saran ya. Reward yang diberikan itu umroh, hadiah umroh. Hadiah umroh itu kan nilainya besar, di atas 20 juta, ya kan? Kenapa reward itu tidak diberikan yang lain? Bentuknya terlalu besar, artinya reward umroh itu hanya berapa orang kan? Dari seluruh UPT se-Jawa Timur itu kan paling tidak maksimal 50 orang misalkan begitu. Kalikan aja umroh itu 25 juta. Kenapa tidak yang lainnya? Umroh misalnya rewardnya berupa apa, Bu? Nah, kalau misalnya itu tidak umroh. Misalkan rewardnya berbentuk bebas denda setahun kan gitu, atau hadiahnya lebih murah gitu kan. Tapi yang dapat itu bukan 50 orang, lebih banyak. Nah, begitu. Jadi lebih luas. Lebih banyak yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Jadi lebih banyak berkesempatan mendapatkan reward itu, sehingga mereka berlomba-lomba, saya tak bayar pajak, taat pajak, sehingga saya bisa mendapatkan hadiah. Dan reward itu yang diberikan bukan hanya pembayar pajak sampai dia melewati denda, tapi yang taat tepat waktu. Mohon izin Ibu, untuk reward itu memang diberikan kepada wajib pajak yang taat. Jadi kalau yang wajib pajak pembayarannya terlambat, dia tidak dikasih reward, Bu. Nah, itu. Jadi reward itu upayakan misalkan hadiah kendaraan, sepeda motor begitu kan lebih murah. Sepeda motor itu kalau off the road itu kan paling tidak 15 sampai 17 juta. Tapi kalau umroh kan sampai 30 juta, kan lebih besar biayanya. Itu kan lebih ringan kalau kita berikan sepeda motor yang lebih banyak sepeda motor, sehingga mereka berbondong-bondong sepeda motornya nanti juga balik lagi bayar pajak kan mereka. On the road-nya lebih mahal, lebih banyak kan, nah masuknya ke pajak juga. Lah ini sekalian. Tapi kalau kalau Bukup itu memberikan rewardnya umroh, tidak masuk ke pendapatan, tambah mengeluarkan duit, iya. Nah, padahal nanti ada undang-undang nomor 12 ya. Nomor 1 tahun 22 ini perimbangan uang ini kan pusat juga dan daerah. Uang daerah itu kan akan berkurang. Lah kita nggak dapat apa-apa kan. Nah, hal-hal semacam begini yang mulai difikirkan bahwa reward itu harusnya kembali lagi adalah untuk pajak kita kan gitu. Saya kira itu. Mungkin kebijakan itu nanti disampaikan ke Aduh, Iya. Beci, Nah, ini kan saran. masukan nanti. Terima kasih. Wah, ini saran yang mantap, luar biasa ini. Terus yang ada sedikit Iya, lagi. ayo, Bu. Nah, saya juga memberikan saran begini. Kalau jenengan tadi ke lapangan, harus turun ke lapangan. Ya, tahu ke lapangan itu menagih WP. Nah, sekarang kan zamannya zaman canggih. Kenapa harus turun ke lapangan? Kalau tidak, kita di bank misalkan ya, ada nomor seri 14011 misalkan telepon mengumumkan bahwa Anda kalau ada apa hubungi ini, atau jangan sampai gitu lah. Kalau kita bisa sebagai penarik pajak ya, itu langsung aja tinggal tekan bahwa bulan ini jangan lupa, bulan misalkan Januari WP-nya sekian 100 orang gitu ya, otomatis aja memperingatkan
bahwa Anda harus bayar pajak mulai tanggal sekian ini sudah mulai mati. Itu harusnya cukup dengan WA itu, tidak perlu, bukan WA tapi peringatan itu. Jadi cukup dengan itu sehingga masyarakat itu bayar atau diingatkan tiap bulan ini ada gitu, sehingga kita tidak lagi turun ke lapangan untuk nagih, tapi mengingatkan bahwa Kayak digital ya. jadi wajib pajak jenengan itu berakhir tanggal sekian bulan sekian, mohon dibayar tepat waktu supaya tidak kena denda. Nah begitu, sehingga memudahkan kita nang lapangan terus menerus kan, itu menghabiskan waktu kan gitu. Nah, di jalan. Belum lagi hujan. Mohon izin Ibu, kalau itu meskipun belum maksimal tapi sudah ada. Jadi ketika pajak itu belum jatuh tempo, ada SMS push namanya Ibu. Terus ketika pajak itu sudah jatuh tempo dan wajib pajak belum bayar, 15 hari setelah itu terbit namanya SPOS Bu, surat pemberitahuan. Itu kita lampinin juga dengan WA Plus. Cuman mungkin masih belum optimal, nanti insya Allah kita maksimalkan, jadi biar semua ya memang terus Bu, saran dan ininya nanti kita tindak lanjuti Bapak yang dikatakan Pak Eci benar, bahwa kita sudah sedikit ada aplikasi setiap H+1 sebelum jatuh tempo 15 hari itu dari Samsat itu SMS push yang kita lakukan. Mungkin nanti kita koreksi lagi kurang maksimalnya bagaimana, atau masalah nanti kita koreksi Bu. Nomornya itu dari mana Pak? Nomornya itu? Gini, di Samsat Bapak, setiap kendaraan baru harus ada mengisi per teleponnya nomor HP, sehingga itu sebagai acuan untuk kita. Waktu dia jatuh tempo 15 hari atau 1 bulan, dia secara otomatis SMS push itu sudah terbentuk. Itu pun tanpa dikenai biaya. Itu WA apa SMS? Kalau yang 15 hari sebelum jatuh tempo itu SMS. Oh, SMS. Ketika 15 hari setelah jatuh tempo itu SMS WA plus. WA plus SMS itu. Ya. Oh, oke. Artinya dua-duanya. Enggak, soalnya takut ganti nomor gitu loh. Bukan Bapak. Hah? Buatan. Ya. Enggak, maksudnya para WP ini loh. WP-nya. Oh iya, ganti nomor kan. Terus bisa salah satunya. Itu Ganti. salah satu kendala kami Pak. Jadi Kadang-kadang ada nomornya tidak valid ya Pak. betul. Kan nggak semuanya orang itu kan berkenan tuh. Kadang-kadang nomornya ini terus diplesetkan. Gitu. Jadi bukan nomornya sebetulnya. Gitu. Dan itu bukan sebuah kewajiban kan sebetulnya. Bukan sebuah kewajiban dia menyertakan nomor itu dengan benar. Makanya banyak yang masyarakat itu banyak yang menyalahkan untuk ketika disodorkan nomor telepon yang bisa dihubungi ketika tidak berhubungan dengan persoalan yang krusial buat dirinya. Itu rata-rata membelesetkan nomor handphonenya itu. Atau nomor sebelahnya. Itu. Iya Pak. Seperti itu. Sudah Bapak Ibu sampun. Mungkin ada tambahan lagi. Kalau nggak saya mau tanya lagi Ibu. Ini buat Ibu Paulina, dengan perolehan penerimaan dari UPT Surabaya Selatan tadi kan sudah lebih dari 100% ya Bu ya, sampai dengan tanggal hari ini ya Bu ya. Nah apakah itu bisa menjadi indikator bahwa kesadaran masyarakat di Jawa Timur khususnya di Surabaya Selatan ini sudah terbangun dengan baik? Gimana Bu Paulina? Menurut saya begini, indikator itu kan memang tergantung dari perolehan hari ini ya, sampai hari ini Oktober terakhir ya kan. Nah masyarakat kita itu kan kalau saya melihat di Surabaya Selatan ya, bukan Surabaya yang lainnya, Surabaya Selatan ini memang kecenderungan untuk taat pajak ya tapi jangan terus kita merasa bahwa ini sudah bagus kan gitu kan. Tidak, tapi itu adalah membuat kita harus berhati-hati. Artinya sekarang iya, karena memang perekonomian sudah mulai merangkak baik. Tahun 2022 ini sudah mulai membaik. Kita bicara kemarin yang 2001, 2020 itu kan juga harus kita lihat gitu kan. Banyak potensi pendapatan yang diturunkan gitu kan. Nah, bicara 2021, 2020 itu sebagai pemicu kita untuk ke depan 22 ini. 22 sudah mulai baik. 2023 kita bicaranya adalah nanti setelah potensi ini sudah bagus,
kita bicarain ke depan adalah yang terbaik bagaimana. Nah kalau sudah hari ini sudah bagus, jenengan juga harus melihat potensi di lapangan yang lainnya, yang BP yang tunggaan itu, kita juga harus memacu bahwa mereka juga harus membayar pajak. Contoh begini, tadi ada pembebasan untuk angkutan plat kuning gitu kan, ya. Kenapa harus dihapuskan gitu? Karena mungkin pendapat saya juga beda dengan jenengan. Mungkin mereka plat kuning sudah mulai ditinggalkan. Karena masyarakat cenderung mengurangi naik angkot kan gitu, tapi mereka beralih ke Grab, ya kan, ojol kan gitu, sehingga pemerintah mengupayakan bahwa supaya minat masyarakat tetap naik angkutan atau plat kuning itu, sehingga dibebaskan dendanya misalnya begitu, pajaknya atau bagaimana. Nah ini tidak serta-merta harus seperti itu, tapi mendorong supaya masyarakat tetap menggunakan transportasi umum, iya kan gitu. Nah untuk ojol sendiri, misalkan contoh begini, kalau jenengan sudah bicara potensi lebih baik kan, sekarang sudah bagus bicara gitu kan, tapi kan tidak harus berbangga diri bahwa ini sudah bagus, tapi paling tidak kita juga harus melihat bahwa kenapa bagus, karena makin banyaknya masyarakat pengguna Grab, ya, mobil-mobil banyak yang keluar, mobil baru kan, mereka rata-rata kan mobil baru itu digunakan untuk angkutan. Nah ini kan juga harus menjadi perhitungan tersendiri gitu kan. Nah kenapa wajib pajak sekarang taat? Karena memang banyak sekali yang dilakukan untuk menarik masyarakat. Karena sekarang Surabaya Selatan ini kan banyak pertokoan kan, banyak mall gitu kan, yang dituju masyarakat. Nah, mereka lebih menguntungkan, lebih aman, lebih nyaman naik Grab kan begitu. Nah, ini juga memicu semangat bahwa mereka harus bayar pajak sehingga tidak ada kendala di lapangan untuk naik angkot atau naik kendaraan pribadi, tapi mereka juga banyak yang memanfaatkan kendaraan-kendaraan barunya untuk transportasi Grab dan yang lainnya kan itu. Sehingga menurut hemat saya bahwa yang dilakukan sudah bagus, tapi jangan merasa ini sudah bagus nanti kita lihat potensi jenengan semakin bagus, ya berarti ada potensi lain yang harus kita gali untuk 2023 kan gitu ya Pak Ketua. Betul. Nah jadi kalau jenengan sudah ini jangan disembunyikan lagi kan gitu. Nah lek sembunyi sampaikan Bapak Kepala UBT tunggakannya juga banyak. Bicara tunggakan, bicara tunggakan ini ya ayo kita bicarakan bahwa kendalanya di mana. Itu yang harus dicari. Apakah memang kendaraan itu hilang atau ditaruh dealer, atau mereka enggak bayar pajak dulu nanti nunggu sampai akhir tahun. Nah itu kan merupakan jenis potensi yang harus kita gali, jangan ditinggalkan. Itu besar loh, 250 miliar itu. Nah itu juga harus kita cari kendalanya di mana, solusinya apa gitu kan. Yaitu mendekati mereka yang ternyata masuk kendaraan misalkan mobil, kendaraan itu dijual ke dealer dan tidak laku, tidak dibayar karena belum dibeli orang. Kalau sudah terjual berarti nanti harus dibayar kan. Nah ini kan kendalanya di situ. Nah ini upaya-upaya yang harus dilihat betul bahwa potensi itu sebenarnya ada, cuman menunda pembayaran, ya rata-rata begitu. Atau kendaraannya ditarik oleh dealer, sepeda motor kan banyak yang ditarik. Nah itu kendala. Solusinya bagaimana? Atau masih dijual lagi atau tidak? Atau sudah berpindah tangan? Nah berpindah tangan belum dibayar lagi. Nah ini kan juga kendala. Nah menurut hemat kami bahwa harusnya itu juga potensi yang harus digali dan dicermati sejauh mana kendaraan-kendaraan itu tidak bayar pajak, begitu, sehingga menjadi tunggakan jenengan yang harus segera diselesaikan. Saya kira itu. Ya. Mungkin Mbak Cik saya bisa menambahkan sedikit apa yang dikatakan Ibu anggota Dewan Komisi itu tadi benar bahwa tunggakan ini perlu kita gali terus, ya kan? Harus seperti itu. Perlu juga informasikan Bapak Ibu bahwa di surat-surat perpajakan yang dikatakan Ibu tadi, di situ ada kolom Bu. Kalau kita menagih pajak, di situ ada masih dimiliki, hilang, rusak, lapor jual yang dikatakan itu masih dimiliki, mungkin itu seperti itu. Kemudian lain-lain, di situ juga ada alamat tidak jelas. Item-item yang sebutkan ini adalah bagian daripada kita nanti bila mana Bapak Ibu di akhir tahun untuk meminta perubahan
PAK, sehingga kita menyusun anggaran yang di UPT itu dengan hasil surat-surat perpajakan dasarnya seperti itu, sehingga potensi yang diminta oleh Bapak Ibu anggota Dewan kita bisa maksimal, Pak. Iya, karena kalau kita menagih, kalau itu sudah dimiliki, oh ini masih utangnya tetap di Surabaya Selatan, masih ini, oh hilang. Oh inilah yang di mana kita telusuri terus. Oh ini diblokir, sudah diblokir apa udah. Oh ini laka, ini ramor ya gitu. Oh sudah lapor jual. Oh ini harus kita hilangkan dari piutang kita. Kan itu kita kerjasama dengan Samsat juga, Pak. Samsat kan ada kepolisian. Kepolisian kan harusnya bisa melaporkan kalau kendaraan itu hilang atau laka lantas atau bagaimana. Kan bisa itu menjadi terlapor kan. Ya itu yang saya katakan tadi, bahwa surat-surat perpajakan itu sudah seminim mungkin yang kita sebutkan tadi, sehingga penyusunan yang saya katakan tadi biar maksimal itu, sehingga tidak ada istilah penyembunyian potensi. Bukan penyembunyian. Bukan penyembunyian. Jadi pajak tak tertagih kalau itu. Iya. Sebetulnya kan itu ada perdanya ya, ada penagihan pajak itu kan ada perdanya itu. Laras, Bapak. Makanya kan ada paksa ya, ada. Ya, surat paksa. Surat paksa ya kan. Nantinya ada Jurusita. Betul. Iya. Ibu sampun ya. Sampun. Sekarang Bapak Ketua sama Ibu nih, menurut kacamata Bapak sama Ibu, bagaimana harapan masyarakat tentang pengelolaan pendapat asli daerah? Apakah masyarakat sudah puas atau seperti apa? Monggo Ibu. Ya. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang puas dan tidak puas itu kan harus ada parameternya ya. Tetapi saya kira dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Orba, terus data yang kemudian ada pada kami ini kan realisasi yang kemudian hari ini per 20 atau 31 ya 1 Oktober 2022 ini kan sudah mencapai target ya. Maka ini menjadi salah satu indikator bagaimana kemudian masyarakat di wilayah Surabaya Selatan ini itu cenderung memiliki keaktifan dalam rangka membayar pajak. Sehingga ketika mereka memiliki keaktifan itu berarti sejalan dengan tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan masyarakat di wilayah Surabaya Selatan ini kepada UPT pendapatan daerah atau Bapenda di Surabaya Selatan. Nah, kami ini sekali lagi dengan tadi melihat juga berbagai macam program yang sudah dibuat oleh Bapenda khususnya dilakukan oleh UPT Surabaya Selatan, ini ada di Royal, terus kemudian di Ciwo, terus kemudian tadi Goes to Victory, terus kemudian Roto Distrik tadi itu ada banyak kegiatan yang kemudian menopang kerja-kerja daripada UPT Surabaya Selatan, termasuk pada pagi hari ini saya dengan Bu Agustin datang di PADKes Sultan gitu bacanya ya. Nah, ini kan salah satu penunjang dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Nah, oleh karenanya kami ya selain mengedukasi kan ini juga memberikan tampilan baru bahwa penagihan pajak ini dengan berbagai macam varian kan begitu. Nah, ini salah satu yang kemudian menjadi model yang kita berikan kepada masyarakat supaya masyarakat ini semakin puas, bukan semakin puas ya pertama, semakin percaya untuk membayar pajak yang menjadi kewajiban mereka. Begitu juga ketika banyak model sehingga kemudian mereka juga percaya, lalu percaya menjadi puas. Saya kira itu beberapa indikator yang kemudian menunjukkan bahwa masyarakat ini sudah terlayani dengan baik. Kalau sudah terlayani ini kan ya insya Allah mereka juga akan mendapatkan kepuasan begitu, Pak Orba. Ya sih, kalau saya sih juga merasakan begini. Masyarakat juga menerima manfaat ya dari PAD itu sendiri. Artinya kan mereka banyak yang belum paham PAD itu apa kan begitu. Tapi setelah kita sering turun ke masyarakat, reses dan sebagainya kan juga menjelaskan bahwa masyarakat menikmati fasilitas yang sudah diberikan lewat PAD itu, yaitu misalkan pembangunan ya kan, terus pendidikan, kesehatan. Nah, itu kan juga manfaat daripada PAD atau pajak yang dibayar mereka, sehingga mereka warga masyarakat penerima manfaat
wajib pajak juga mendapatkan manfaat, misalkan jalan sudah bagus kan begitu, gorong-gorong tidak lagi banjir, ya toh. Terus pendidikan, ada beberapa pendidikan yang memang dimanfaatkan oleh mereka yang memang tidak gratis, tapi ada manfaat bagi mereka pendidikan itu yang kita bebaskan terkait masyarakat miskin kita, kan gitu. Kesehatan juga begitu. Kesehatan kita bisa memberikan kesehatan pada masyarakat yang gratis. Contoh seperti itu, sehingga tidak ada lagi warga Jawa Timur yang tidak bisa memanfaatkan kesehatan gratis. Kalau dia tidak ditopang dengan APBD kota, kabupaten, provinsi juga menggratiskan kesehatan itu. Jadi manfaat-manfaat yang mereka terima banyak sekali. Tapi kadang-kadang kan tidak bisa membedakan antara ini ada provinsi dan kota kabupaten. Tapi kalau provinsi itu kan menyeluruh seluruh Jawa Timur. Apabila manfaat itu tidak diberikan oleh kota kabupaten, maka provinsi lah yang mengcover kebutuhan itu. Sehingga beban masyarakat itu banyak yang berkurang, termasuk BBM. Dampak BBM itu, kenaikan BBM kemarin itu provinsi juga memberikan anggaran ke sana dari pajak Bapak Ibu yang bayar, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM itu tidak merasakan manfaat itu. Kita juga mengcover 2% ya Pak Ketua ya, 2% dari APBD untuk masyarakat Jawa Timur, seperti itu. Jadi keaktifan wajib pajak yang membayar pajak itu tidak lepas dari tingkat kepercayaan dan kepuasan ya Pak ya, yang disampaikan Pak Ketua tadi ya. Itu semua kan juga berarti puas dengan layanan yang ada di Surabaya Selatan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak dari Pak Ketua nih sebagai wakil dari aspirasi rakyat, apakah layanan-layanan yang sudah diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur itu khususnya di Surabaya Selatan ini sudah dimaksimalkan oleh warga masyarakat di Surabaya Selatan Pak? Apakah mereka puas atau mungkin Bapak ada komplain kok di sini nih ada layanan yang seperti ini nih kok kayaknya nggak gitu, gimana Pak? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan sebetulnya Mbak Reci bahwa indikator itu kan diukur dari target yang kemudian dimiliki ya. Target dari badan kepada UPT Surabaya Selatan itu kan tadi kan 2 sekian triliun kan begitu ya. Lalu kemudian pada menjelang akhir tahun 2022 ini sudah melebihi dari target itu. Sebetulnya itu menjadi indikator. Nah, kemudian sebetulnya begini, persis yang disampaikan oleh Bu Agustin. Jadi kesadaran masyarakat membayar pajak ini selain berbagai macam program, berbagai macam model yang dilakukan atau dibuat oleh UPT Surabaya Selatan ini, itu kan berarti memudahkan mereka. Selain itu mereka juga sekarang ini sadar bahwa saya ini harus bayar ini karena itu akan kembali kepada saya, kembali kepada masyarakat. Makanya kan ujung dari pajak ini ditarik oleh pemerintah, itu kan kembalinya kepada kesejahteraan masyarakat, kan begitu. Lebih-lebih pada persoalan yang fundamen, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan. Nah, ini mereka sadar bahwa sekarang ini layanan-layanan itu yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sehingga, saya ini bayar pajak itu ya karena memang akan kembali kepada saya. Nah, inilah yang kemudian sebetulnya seperti yang saya gambarkan. Jadi pertanyaan Mbak Reci ini sebetulnya tadi sudah saya sampaikan bahwa tentu ini menjadi indikator kepuasan begitu ya bagi masyarakat Surabaya Selatan. Tinggal kami ini kan langsung hadir di sini itu kan selain ingin mengetahui langsung ya kan ngobrol dengan Mbak Reci sebagai kasih penagihan di Surabaya Selatan kan begitu. Jadi akhirnya kan kita ini sebagai mitra utama itu kan bisa kenal nih. Sebelumnya kan kita kalau kan nggak pernah tahu. Nah, hari ini harapan kami Komisi C ini dalam rangka untuk hadir, apalagi ada kegiatan podcast begini kan lebih meningkatkan kinerja dan semangat dari semua UPT yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk lebih memaksimalkan bahwa ada saran, ada kritik konstruktif, kemudian ada masukan ya. Mari, ini kan ada banyak hal menurut saya, dan memang kalau kita bicara tentang kayak tadi misalnya gratis untuk mikrolet gitu ya. Seingat plat kuning ya. Seingat saya ya mikrolet atau plat kuning lah ya. Kan plat itu ya.
Oh, mikrolet. Mikrolet itu yang gimana itu spesifikasinya? Bemo apa Pak ya seperti Iya. demo. Iya. Ah, Setahu saya, ini mohon maaf ini, setahu saya hampir semua kendaraan plat kuning ini itu tidak bayar pajak karena memang dia nggak mampu. Iya. Saya mendengar dari Organda itu teman-teman yang juga perwakilan ya di Dishub itu hampir 90%, Pak. Suratnya ini ada di bank. Ini beneran. Nah, ini kembali kepada kendala hari ini yang memang belum lagi bicara tentang jumlah penumpang. Pak, mohon maaf ini penumpang mikrolet ini atau len lah yang biasa kita kenal duluan. Itu kan kalau kita lihat jumlah penumpangnya itu tidak lebih dari 40%, Pak. Dan bisa kita spesifikkan usia yang naik, Pak. Mohon maaf ini. Kalau usianya 40 tahun ke bawah itu rasanya nggak mau naik mikrolet hari ini tuh. Ini mohon maaf. Ini akhirnya jadi guyonan tapi ini fakta, gitu kan? Nah, fakta. Oleh karenanya jangankan untuk bayar pajak, Mbak Reci atau Pak Orba. Untuk maintenance mereka itu nggak mampu, operasional mereka itu nggak mampu. Maka saya kira ini mohon maaf ini kritis konstruktif juga Siap. Ini Pak, pergratisan ini, surati mereka itu ada di bank. Hampir semua itu tidak ada sertifikat BPKB-nya. BPKB ini gak ono, Pak. Terus kemudian mereka ini nggak pernah untuk memperbarui pajak mereka. Mereka untuk makan aja nggak bisa. Makanya dulu pemerintah Kota Surabaya kan punya program untuk membadan hukumkan para kendaraan ini supaya dimiliki oleh badan hukum. Tapi kan mereka langsung mogok. Nah, akhirnya terus itu tidak jadi. Nah, ini yang sebetulnya ini kalau tidak dalam forum ini saya ingin tanyakan sebetulnya. Ini gratis gimana wong mereka aja untuk sehari-hari mereka nggak ada, penumpangnya turun drastis gitu loh. Nah, ini salah satu tujuan kami dalam rangka untuk mendukung program dari Bapenda Provinsi Jawa Timur, termasuk khususnya UPT Surabaya Selatan atau dikenal oleh PADKes Sultan. Wah, luar biasa namanya ini. Oke, begitu Pak Reci. mungkin Bapak atau Ibu ada harapan terkait kinerja Bapenda dalam rangka peningkatan PAD? Saya sih hanya menyarankan begini, optimalisasi dan maksimalkan program yang ada, dan sumber pendapatan itu masih banyak yang harus digali. Kendaraan mewah-mewah itu kan kita kan juga ada di Surabaya Selatan kan. Nah ini kan juga, ya kendaraan mewah, moge itu kan Surabaya Selatan banyak sekali. Ya ini harus dihitung betul potensi itu sehingga capaian itu bisa terlampaui untuk 2022 dan itu bisa menjadi potensi pendapatan untuk PAD 2023 berikutnya. Tidak ada lagi yang namanya tunggakan. Kalau benar-benar kita menghitung, ya minimalisir sehingga tunggakan-tunggakan itu bisa terrealisasi dengan menghitung kendala yang ada di masyarakat. Saya kira itu. Mungkin Bapak Ketua ada masukan? Sudah cukup saya kira. Terima kasih Bapak Ketua Dewan Komisi C beserta Ibu kunjungannya di UPT BPD Surabaya Selatan, yang mana yang dikatakan Bapak Ibu tadi saran, kritik itu selalu kita perhatikan, itu salah satu keterbukaan yang mana kita kebiasaan birokrasi ini selalu kritik dan saran ini akan sulit, tapi ini dari Bapak, dari Ibu pasti nanti kita tindak lanjuti, kita perhatikan agar supaya ke depan lebih baik. Yang dikatakan Ibu tadi, jangan sampai ada tunggakan seperti itu. Tapi tunggakan itu nanti kita semini mungkin kita mencairkan yang sebanyak-banyak, sehingga yang diharapkan Bapak Ketua Dewan, Ibu sebagai Komisi C itu kita selalu merealisasi apa yang diinginkan oleh Bapak Ketua Dewan dan jajarannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata, penyajian atau
temu muka atau pembicaraan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Itu yang saya bisa katakan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun atas sharing ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur bersama kami dari UPT PBD Surabaya Selatan. Boleh saya berpantun ya Pak ya? Oh, ciri khas yang harus dibudayakan itu. Makan nasi dicampur abon. Cakep. Enak kalau masih hangat. Cakep. Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.